Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah SWT, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di program Cermin Hati bersama A'agim. Puji syukur kita panjatkan kehadrat ilahi Robbi yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia hingga kita sebentar lagi akan masuk ke 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk memperbanyak amal dan ibadah tentunya di bulan yang penuh rahmat dan pahala ini. Seperti biasa saat ini kita juga sudah bersama AA kita, kakak kita, ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Assalamualaikum A'agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali tiap hari ikuti tausiah dari AA, baik yang di Metro TV maupun yang di sosial media di bulan suci Ramadan ini. Keluarga sehat semua, Alhamdulillah, pertolongan Allah semua sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat juga kan keluarganya, Kang Bayu? Alhamdulillah sehat semua, semangat semuanya di bulan suci Ramadan walaupun mungkin keterbatasannya banyak nih ruang geraknya. Tema kita hari ini adalah menyikapi persoalan hidup. Seperti kita ketahui yang namanya roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi di atas ya kita syukuri, tapi tidak jarang begitu di bawah persoalan hidup menghampiri, bikin kita putus asa, bahkan kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana menyikapi persoalan dalam hidup. Nah, apa kiatnya di mata Islam agar kita senantiasa justru mampu melewati dan menghadapi permasalahan hidup yang kita hadapi? Mangga dan mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha menatap, Maha mengetahui apapun yang terjadi dan Maha menolong hamba-hambanya yang benar-benar merindukan dan berharap pertolongannya. Jadi memang persoalan itu adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Siapapun yang ingin hidupnya meningkat kualitas imannya, kualitas amalnya, maka persoalan itu adalah bagian dari karunia Allah yang bisa membuat kita semakin berkualitas. Orang menderita sebetulnya bukan karena persoalannya, tetapi karena salah menyikapi persoalan. Para nabi itu berat-berat, pelik, rumit, banyak persoalannya. Tetapi kita lihat hasilnya makin cemerlang tampak kemuliaannya, makin dahsyat manfaatnya. Oleh karena itu kita harus mulai mempersepsi masalah itu adalah bagian dari karunia Allah yang harus kita sikapi dengan tepat, bukan bagian dari beban dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita simak sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu kecuali beriman, orang yang mukmin beriman diberi karunia. Inna asabatu syarra'u syakar, dia bersyukur ketika diberi karunia, ketika diberi darra'u sabar, dia sabar, fakana khairullah, itu baik baginya. Satu, ada 5 kiat ya. Satu adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terjadi semuanya. Mustahil. Pasti ada yang tidak terjadi. Mengapa? Pertama, karena pasti bentrok juga dengan keinginan orang lain.
Ada yang ingin jadi presiden, nanti takdir kan cuma satu, pasti yang lain tidak jadi. Jadi kita harus siap menerima kenyataan, tidak mungkin seluruh keinginan kita ini akan tercapai. Contoh lagi, misalkan ingin sehat. Semua orang ingin sehat, sedunia orang ingin sehat. Kalau semua terkabul sehat, bagaimana? Bagaimana coba? Dokter tidak punya ladang amal, rumah sakit tutup, apotek, pabrik obat, farmasi, fakultas kedokteran, departemen kesehatan. Waduh, terlalu banyak yang akan kehilangan ladang amal, ladang rezeki gara-gara semua orang sehat. Jadi harus siap menerima kenyataan. Kita berusaha sehat, tetapi kalau takdirnya sakit, maka ini pun akan menjadi sebuah kebaikan. Dan ada dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Jadi punya keinginan harus kejar keinginan kita, asal keinginannya yang disukai Allah, maka niatnya lillahi ta'ala jadi amal. Ikhtiar maksimal di jalan Allah jadi amal. Sudah itu tawakal. Ya Allah, sekiranya ini baik mudahkan, sekiranya ini buruk jangan. Engkau yang Maha tahu. Kurang lebih begitulah. Jadi tidak harus semua keinginan kita itu tercapai. Yang di dunia ini ya, yang harus itu kita mendapatkan yang terbaik menurut Allah. Jadi kita harus siap. Dan itu akan terjadi kalau niat kita lurus, ikhtiar maksimal ya. Jadi ini yang pertama, sedia payung sebelum hujan. Kita lebih tenang, mau hujan mau tidak hujan ya terserah Allah. Yang penting kita sudah siap. Masya Allah. Makanya kalau mau mencari jodoh, siap tidak jodoh. Karena yang dicinta itu belum tentu jodohnya. Kalau sedang pilkada, siap jadi, siap tidak jadi. Karena jadi juga belum tentu baik. Berapa banyak yang gara-gara jadi, kemudian sekarang jadi berada di tempat khusus ya. Tidak nyebut penjara lah ya. Nah yang kedua adalah, kalau sudah terjadi harus ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apapun yang Allah takdirkan, maka dia sudah berhasil tuh melewati satu fase itu. Allah akan ridho kepadanya. Kan yang kita inginkan tuh keridhoan Allah. Nah salah satu tempat keridhoan Allah adalah kita ridho menerima episode. Kita ridho dengan tubuh ini sambil kita rawat, kita jaga supaya sehat, supaya bisa kuat untuk ibadah. Kita ridho dengan menjadi tua, sambil bagaimana tua kita jadikan sesuatu yang lebih bermakna. Kalau nasi jadi bubur, kita ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Terima takdir yang ada sambil kita bergerak ke takdir lain yang lebih baik, yang lebih berkah. Tapi kita tidak bisa bergerak ke yang lain kalau kita tidak ridho dengan apa yang ada. Jadi kalau kita ingin tahu karunia besar dari Allah yang membuat lapangnya hati ini adalah ridho. Dan kita menderita tuh biasanya bukan karena kenyataannya, tapi tidak menerima kenyataan. Tidak menerima wajah yang ada tiap bercermin enak. Tidak menerima rumah yang ada tiap masuk rumah serasa masuk peti dan penjara. Tidak ridho dengan adanya wabah ini, mau bagaimana? Ini memang episodenya begini. Jadi terimalah episode apapun, hati terima, ya Allah saya terima takdir ini sambil kita ikhtiar. Sakit gigi, ridho, sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, misal ya, maaf,
dokter hari ini tidak praktek karena sakit gigi seperti saudara. Nah, ridho lagi sambil cari berobat Dokter yang yang lain. Jalani hidup ini ya. Begitulah. Kalau genteng jatuh kena jidat, harus terima. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya sudah ada, benyut seperti itu. Jelas? Insya Allah. Nah, dua dulu ya. Iya, dua dulu. Itu aja, itu satu harus siap menghadapi yang cocok dan tidak cocok. Yang kedua harus ridho. Tapi banyak juga kadang-kadang justru agak sulit untuk menerima kenyataan, akhirnya malah tidak ridho. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh AA mengenai kiat-kiat selanjutnya. Karena tadi pemirsa seperti disampaikan oleh AA, ada 5 kiat bagaimana cara kita menyikapi persoalan hidup. Bagaimana dengan yang lainnya nanti kita akan teruskan. Namun kami ingatkan sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada AA Gim, Anda bisa menyampaikan melalui sosial media yaitu @metrotv dan juga @metrotv_today. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh AA Gim. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama AA Gim akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama AA Gim. Tema kita hari ini adalah menyikapi persoalan hidup. Seperti yang tadi AA sampaikan bahwa namanya manusia pasti selalu saja ada masalah yang mengiringi. Dan itu adalah cara Allah untuk memberikan karunia-Nya kepada umat manusia. Dan masalah tidak pernah salah, tapi yang salah adalah saat kita menyikapinya yang berujung ke persoalan. Tadi AA telah menyampaikan 2 kiat. Yang pertama harus siap menerima yang cocok dan yang tidak cocok. Yang kedua adalah harus ridho. Nah, apa kiat yang lainnya untuk menyikapi persoalan hidup? Yang ketiga adalah kalau sudah terjadi jangan mempersulit diri. Jangan mendramatisir masalah, jangan dipertegang. Sejujurnya kita itu kalau terjadi sesuatu kadang tidak bisa mengontrol pikiran kita. Sehingga didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Sehingga kita seringkali menderita tuh bukan oleh kejadiannya, tapi oleh dramatisasi pikiran kita. Padahal sudah banyak kejadian kita jalani dan sesudah dilewati ternyata tidak segawat, tidak sedramatis yang kita duga. Nah, ini pelajaran dari hidup kita, kan sudah lama kita ini ya, sudah banyak. Biasanya kalau ada masalah, waduh gawat, tapi lewat, show must go on. Nah, artinya apa? Artinya kita harus sangat tertib di dalam mengelola, mengendalikan pikiran, perasaan kita sehingga proporsional. Berapa banyak yang pekerjaan kita misalkan menjelang pensiun, capek sekali memikirkan bagaimana kalau saya pensiun nanti, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum selesai sekolah, makin banyak yang kita pikirkan. Kalau itu jadi solusi silakan, tetapi membuat depresi, nah itu yang salah. Nah, jadi pada pensiun 3 tahun lagi, ada yang menderitanya sudah dari saat ini. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal, nanti pensiun belum, stres sudah, ya enggak, malah meninggal. Oleh karena itulah, kalau kita menghadapi masalah, boleh kita menganalisa apa resiko terburuk, tetapi harus kendalikan bahwa ada Allah. Bahwa semua ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu segala hal tentang diri kita, lebih tahu bahkan daripada kita sendiri. Jadi kalau ujian diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah terukur dengan sangat baik oleh pencipta yang maha baik, maha adil.
Makanya kendalikan ya. Walaupun tegang tetap kita harus tahu Allah mempercayakan kita menghadapi ujian ini karena Allah tahu kita sudah diberikan ukurannya kemampuan kita. Jadi ujian yang kita hadapi ini adalah dalam dosis kita. Dan yang keempat adalah evaluasi diri. Jadi seperti di dalam surat An-Nisa 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Al-ayah, karunia apapun yang datang itu dari Allah, apapun bentuknya, sehalus apapun pasti, karena semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Tapi kalau musibah menimpa kita, keburukan menimpa kita, famin nafsik. Nah itu kita harus sadari bahwa ada dosa kita nih yang andil, yang mengundang kepahitan ini. Jadi kalau udah terjadi sesuatu, kita ridho, terima, kendalikan lahir batin supaya tetap proporsional, yassiru wala tu'asir, jangan dipersulit, jangan didramatisir, tetap jernih. Kemudian mulailah evaluasi, dosa apa yang saya lakukan yang mengundang kepahitan ini. Kalau anak belum soleh, belum sesuai harapan, nah ini dosa saya nih sebagai ayahnya. Belum jadi ayah yang baik, belum jadi tauladan yang benar, belum bisa mendidik dengan sungguh-sungguh, belum tulus dengan kasih sayang yang mendalam. Saya belum mendoakan dengan maksimal kepada Allah, saya yang salah. Anak jadi masalah, sebagai orang tua tobat. Ini ada kisah seorang ibu-ibu di umroh yang sedang jalan, tiba-tiba di luar ada merpati buang kotorannya, pup ke keningnya. Si ibu ini langsung cepat ke penginapan, ganti mukena, dan kembali ke masjid dan sholat, taubat, nangis. Ketika ditanya kenapa ibu kena kotoran merpati saja, begini dahsyat tangisannya. Sebetulnya bukan itu, tapi ini pasti diatur Allah. Lapangan segitu luasnya, kepala saya segini kecilnya, merpati di atas segitu tingginya. Bagaimana bisa kena kening ini kalau bukan diatur Allah? Untuk kena kening ini kan rumit sekali, lintasannya harus sama, kemudian percepatan antara terbang merpati dengan jalan juga harus berimbang, ditambah lagi sudut kemiringan antara pantat merpati dengan kening, sudut elevasi, belum lagi kecepatan angin dan tingkat kemulesan merpati. Gimana ini bisa begitu presisi? Tidak ada yang kebetulan. Merpati kotorannya kena jidat ini diatur Allah untuk membuat orangnya bertobat. Si ibu ini, ampun ya Allah, saya akui pikiran saya kotor. Nah, sebetulnya air mata tobat itulah gerbang yang luar biasa yang bisa membuka pertolongan Allah. Nabi Adam melakukan kesalahan, memakan sesuatu yang bukan haknya, bukan untuknya. Ini perhatian nih ya, kepada yang memakan yang bukan haknya itu dari nikmat sorga bisa diturunkan ke dunia. Ini nambahkan sedikit, tidak ada fakta, hanya memberikan peringatan atau masukan. Sekarang ini ada bansos, bantuan-bantuan dari pemerintah yang sampai untuk rakyat yang kelaparan, yang kekurangan. Demi Allah, kalau ada yang menyunatnya, mengambilnya tanpa hak, waduh itu dahsyat sekali. Siap-siap itu ya, itu perbuatan yang sangat hina, nista, zolim, terkutuk dengan segudang keburukan karena dia mengambil hak orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang sengsara. Dia sudah mampu
ngambil, menyunat, waduh itu dosanya tidak tertanggungkan. Bekal kena petaka yang dahsyat ini. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukannya. Seharusnya justru nyumbang, ya. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang menyunat sekecil apapun hak saudara-saudara kita yang miskin. Lalu bagaimana kalau terjadi apapun, ya itulah sebabnya kita tobat. Nabi Adam kembali ke surga lagi dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan mencurahkan rahmat, niscaya kami jadi orang rugi. Lolos. Nabi Yunus meninggalkan dakwah, jengkel ke umat, ditegur oleh Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan dikecemplungkan ke dalam gelapnya lautan, berat ini. Disambar ikan, gelapnya perut ikan, apa yang terjadi di dalam perut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Semua tindakanmu, keputusanmu, ketentuanmu, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang cacat. Di dalam kepahitan berbaik sangka kepada Allah. Maaf, inni kuntu minaz zalimin. Saya, ya Allah, manusia yang zalim. Pengakuan ini lolos tuh. Makanya kalau ada dalam kepahitan, kesulitan, perbanyak evaluasi diri, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak air mata tobat. Ini gerbang sudah mulai terbuka untuk dapat ketenangan, untuk dapat solusi, dan dapat pertolongan yang tidak diduga-duga. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang mampu untuk mengevaluasi diri apapun masalahnya. Tadi salah satu cerita dari A sangat menginspirasi. Ya, yang kena waktu jamaah umroh itu bagaimana begitu mendapatkan kejadian seperti itu justru malah mengevaluasi diri dan taubat kepada Allah. Nanti kita akan lanjutkan A untuk mendengarkan kiat selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah headline news berikut. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan berita di Headline News, kabar baik dari tenaga medis, yaitu berita mengenai sembuhnya tenaga medis dan juga kondisi membaik yang terkena infeksi COVID-19. Mudah-mudahan ke depannya kita doakan sama-sama ibu bapak dokter, rekan-rekan tenaga medis selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberi kesehatan dalam berjuang di garda depan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, kita lanjutkan di Cermin Hati bersama A.A. Gym. Kita tengah membahas mengenai menyikapi persoalan hidup. Tadi A.A. telah menyampaikan ada 4 kiat untuk menghadapinya. Masih ada 1 kiat yang harus kita dengarkan. Apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan hidup? Mangga A.A. mohon penjelasan lanjutannya. 1, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, tawakal. Apapun yang terjadi, kalau niat sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal di jalan Allah dan sudah pasrah kepada Allah, minta dipilihkan yang terbaik, insya Allah mau cocok, mau tidak cocok, kalau udah Allah pilihkan yang terbaik, pasti yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Jangan risau, jangan ngotot selalu ingin cocok dengan keinginan, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. 2, kalau sudah terjadi harus ridho, terima takdir apapun yang terjadi sambil kita ikhtiar ke takdir lain, ya. Yang ketiga,
jangan mendramatisir masalah, jangan mempersulit diri, tetap kendalikan pikiran, kendalikan perasaan, supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita mendramatisir masalah sehingga bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ini penting sekali. Lalu sesudah lebih jernih, kita yang keempat adalah evaluasi diri. Dosa apa yang saya lakukan sehingga mengundang kepahitan ini? Jangan merasa diri sebagai korban, karena kepahitan itu diundang oleh kita. Dan jangan sampai kita pun sibuk menyalahkan orang lain tanpa mengevaluasi diri. Dan yang kelima adalah gongnya, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Karena walau bergabung jin dan manusia seluruhnya seisi alam ini mau menolong kita, pasti tidak terjadi kecuali kalau Allah menghendaki, ya. Semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah sehebat apapun, mau lari ke penjuru bumi manapun, tetap pertolongan itu penguasanya cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi begini ya, semua seisi alam ini adalah ciptaan Allah. Seisi alam ini, manusia dan sebagainya yang sering jadi tambatan hati, itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah, makhluk dalam genggaman Allah setiap saat. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah, dan juga sebaliknya tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka yang paling berbahaya dari masalah kita adalah kita tidak bergantung kepada Allah, bersandar ke orang, bersandar ke makhluk, bersandar ke harta, bersandar ke jabatan, bersandar ke relasi, bersandar kepada tokoh. Nah, ini Allah tidak suka. Pada semua yang dia sandari itu adalah makhluk yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Thalaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Dan Allah datangkan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang hatinya bulat, utuh, bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Jadi persoalan itu bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita kan bodoh, tidak punya apa-apa, lemah, yang kita punya cuma dosa. Kita itu harus membawa masalah ini, membuat kita sadar kita ini lemah, kecuali ditolong oleh Allah yang Maha Kuat. Kita ini bodoh, kecuali dituntun oleh Allah yang Maha Tahu. Kita ini fakir, tidak punya apa-apa, kecuali diberi, dititipkan oleh yang memiliki langit dan bumi. Dan yang ada itu pada diri kita ya dosa dan aib. Jadi inti dari sebuah masalah itu supaya kita mengakui posisi kita sebagai hamba dan meminta, berharap, bergantung, bersandar dan ikhtiar supaya ditolong oleh Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi hati bisa seperti ini, disertai mengamalkan wasna'inu bisabri wassalah, sabar dan salat, jadikan sabar dan salat sebagai pembuka pertolongan Allah. Nah, itu akan bertenaga tuh sabarnya, akan bertenaga salatnya, karena akan yakin bahwa ini adalah gerbang pertolongan Allah. Tobatnya juga akan berbobot
dalam tuh dalam memohon ampunan. Baca Qur'annya juga betul-betul ngarep ridho Allah, solawatnya juga betul-betul karena cinta kepada Rasulullah, sedekahnya juga yang dia keluarkan betul-betul sedekah mengharapkan pertolongan Allah, karena sudah bulat penolongnya Allah. Insya Allah mudah sekali kok bagi Allah menolong kita. Tidak ada yang rumit mengurus jagat langit bumi yang begini dahsyatnya, beres. Mengurus tubuh kita yang begitu pelik dengan triliunan sel, beres setiap saat. Tidak ada apa-apanya masalah yang kita hadapi. Masya Allah. Masalah kita adalah jauh dari pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan 5 kiat ini ya, ini untuk menyikapi persoalan agar senantiasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah, bukan justru malah pada saat menghadapi persoalan memilih jalan pintas atau malah depresi begitu ya. Tadi bilang kita juga harus ikhlas dan juga ikhtiar untuk mungkin menuju takdir yang baru. Salah satu kuncinya juga adalah sabar dan ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas itu kan sulit sekali. Apa kuncinya supaya kita selalu bisa ikhlas dalam berikhtiar, dalam menerima takdir yang baru, dan juga ridho menghadapi mungkin sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kita harapkan? Jadi beda antara ikhlas dan ridho ya. Dalam pemahaman masyarakat kita kadang-kadang menerima kenyataan tuh harus ikhlas. Yang saya pahami itu, ikhlas itu dalam beramal, di dalam ibadah, dalam berbuat kebaikan, dalam hal apapun yang kita lakukan harus ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Tapi dalam menerima takdir, itu harus ridho. Jadi kalau dalam ikhtiar harus ikhlas, dalam menerima takdir. Gimana nih supaya bisa menerima takdir? Orang bisa menerima takdir itu kalau dia yakin ke Allah. Berimannya naik ke tingkat yakin bahwa Allah tuh maha adil, Allah maha baik. Selama ini aja hidup saya yang banyak dosa, yang ngaco, dan banyak aib, yang ibadahnya nggak benar, ditolong, dicukupi, dikasih makan, dikasih iman, kasih minum, ditutupi aib. Selama ini saya ngaco saja diurus dengan baik. Nah sekarang Allah memberikan sedikit ujian. Ini pun pasti baik, karena tidak ada riwayat Allah berbuat buruk kepada kita sekejap saat pun. Insya Allah. Subhanallah. Baik, jadi kita emang selalu berbaik sangka seharusnya kepada Allah, terutama dalam menyikapi persoalan begitu ya, ya. Nah, apakah ada amalan atau doa khusus yang bisa kita panjatkan saat kita sedang menghadapi persoalan yang butuh benar-benar pertolongan Allah? Wah, banyak sekali doa-doanya ya. Tapi kalau doa dari Quran tuh diantaranya yang dibacakan Nabi la ilaha illa anta tuh Nabi Yunus. Ya, itu juga jalan keluar. Atau dalam surat Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu minta supaya Allah tuh mencurahkan rahmatnya, kasih sayang, dan kita dituntut agar bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sempurna. Ada doa yang sangat favorit bacakan, adalah wasiat dari dari Rasulullah kepada Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan pertolongan siapapun, dengan rahmatmu, birahmatika astaghits, tolong saya ya Allah, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata.
Ini doa yang, aduh, Rasulullah tuh tidak mau sekejap pun lepas dari pertolongan Allah. Oleh karena itu beliau berkatanya ditolong Allah, mikir dia berpikir ditolong Allah, berbuat ditolong Allah, ngambil keputusan ditolong Allah. Hasilnya adalah semua persoalannya berbuah kebaikan, berbuah kemaslahatan, berbuah kemuliaan dunia akhirat, insya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menauladani apa yang dijalankan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan kami ingatkan sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, Agim insya Allah akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Silakan sampaikan melalui sosial media @MetroTV Today atau @MetroTV. Insya Allah setelah ini kami akan kembali untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang dipilih dan Anda juga punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Agim. Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali, untuk itu jangan kemana-mana. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah SWT, sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita perbanyak amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, salah satunya dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar setiap hari di Cermin Hati bersama Agim. Nah, tema kita hari ini adalah menyikapi persoalan hidup. Dan seperti janji kami tadi, akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah menyampaikan melalui sosial media di @MetroTV Today dan juga di @MetroTV. Seperti yang berikut ini, sudah tersambung sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa namanya? Ya, Assalamualaikum Mas Bayu, saya Riza. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Riza. Ya. Silakan pertanyaannya langsung ditanyakan. Alhamdulillah kita sudah bersama AA. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mungkin mewakili pedagang-pedagang makanan yang sekarang lagi mengalami krisis karena pandemik ini gitu. Jadi saya pedagang makanan, yang saya alami itu selama pandemik ini berlangsung itu rumah makan saya sepi gitu. Jadi memang karena kan ada pembatasan skala besar gitu, jadi memang kantor-kantor juga tutup. Jadi yang biasa makan di warung makan saya juga berkurang dan tapi saya harus tetap buka gitu, warung makan saya tetap buka. Tapi kan saya juga punya karyawan gitu, saya bingung gitu. Jadi saya harus tanggung jawab terhadap karyawan-karyawan saya juga, karena kan mereka juga kalau kita rumahkan juga kasihan, mereka punya keluarga gitu. Jadi gimana ya caranya saya menyikapi semua ini gitu supaya saya ikhlas, supaya saya bisa melewati cobaan ini gitu. Masya Allah, Pak Riza, terima kasih Ya, atas mungkin itu Mas pertanyaannya. Bayu. Iya, Insya Allah AA sudah memahami. Mangga mohon penjelasan dan jawaban dari pertanyaannya AA. Mohon maaf barusan sebagian ada yang lost ini, jadi Iya, jadi bisa kurang lebih dibantu diulangi sedikit. ya Mbak Riza Assalamualaikum, usaha memiliki rumah makan gitu ya, usaha di bidang kuliner. Cuma di masa pandemik seperti sekarang terpaksa ya, apalagi di PSBB tuh suasananya berbeda. Jadi tidak ada pelanggan yang datang, sementara ada karyawan yang harus dihidupi. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang harus diambil supaya tetap ikhlas dan ridho menghadapi persoalan ini? Di sisi lain ya ingin sehat, melindungi karyawan, tapi di sisi lain juga gimana nih supaya membayar hak-hak karyawan? Ya baik, memang harus ridho dengan episode seperti ini. Selama ini kalau kita dapat untung dengan jerih payah karyawan, lalu sekarang untung berkurang, maka kita jangan mudah untuk melepas karyawan.
Sama di Darut Tauhid juga kurang lebih ada 1.300 karyawan ini agak berat ini ya. Kita berusaha keras sekuat tenaga tidak ada PHK bagi para karyawan dengan cara mantap makan tabungan ya. Jadi jangan ragu kalau kita masih punya tabungan, gunakan. Dulu kan untungnya juga dari jerih payah karyawan. Sekarang bagian kita mengeluarkan, tabungan saya habis, maka manset ya, makan aset. Jangan ragu untuk menjual barang atau apa, motor, mobil, kalau memang itu diperlukan. Tidak apa-apa, karena memang tabungan dan aset juga disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Nanti akan ada lagi rezeki pada waktunya. Jadi hadapi semua ini, jangan sampai menghilangkan keyakinan kepada Allah. Ini memang episodenya begini. Rezeki itu ada yang dibuka, kadang-kadang ditahan oleh Allah, kemudian waktunya diambil. Ya, kita harus jalani saja ini semua. Nanti ada lagi babak baru, ya. Jadi tidak merupakan akhir segala-galanya wabah ini. Rezeki Allah yang atur. Insya Allah. Ajak karyawannya untuk mendekat ke Allah, lebih banyak taat, lebih banyak tobat seperti yang tadi disarankan ya. Mbak Riza? Iya, Mas Bayu. Sudah jelas jawabannya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah agak tenang mungkin kalau sekarang dari AA tadi udah dikasih kiat-kiatnya. Insya Allah saya bisa ikhlas. Terus pedagang-pedagang yang lainnya juga ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan. Amin. Amin, 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 amin. Jadi jangan ragu-ragu untuk mantap ataupun manset gitu ya kalau dibutuhkan. Baik, terima kasih Mbak Riza. Nah Ya, pemirsa, kasih. sepertinya waktu juga yang membawa kita ke penghujung acara hari ini. Dan untuk menutup obrolan kali ini mungkin sama-sama kita akan berdoa dan juga mendengarkan kesimpulan dari AA. Agar senantiasa kita selalu ikhlas dan ridho dalam menyikapi persoalan dalam hidup dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga kesimpulan dan doanya. Baik, bahwa persoalan itu bagian dari karunia Allah. Jangan sampai salah menyikapinya. Siap menghadapi apapun. Ridho kalau sudah terjadi, sambil sempurnakan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah. Jangan mempersulit diri, tetap segalanya terkontrol dengan baik. Evaluasi diri, apa nih yang Allah inginkan dari kepahitan yang saya jalani ini? Jawabannya adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Maka kejarlah pertolongan Allah dengan memperbanyak tobat. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Banyak ibadah, banyak munajat, banyak air mata tobat, dan banyak memberi manfaat. Karena wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau kita dalam kesulitan, terus tingkatkan sedekah kita, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan doa, pokoknya manfaat. Dan manfaat itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Jangan sampai kita berbuat baik karena ingin dianggap baik, berbuat baik supaya kita terkenal orang baik, tidak ada gunanya. Kita melakukan pertolongan bagi hamba Allah karena inilah yang Allah sukai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan risau dengan masalah yang ada. Jangan menangisi masalah, tapi tangisilah dosa-dosa kita pengundang masalah. Karena yang membahayakan hidup kita adalah dosa-dosa kita, bukan masalahnya. Kalau kita tobatnya diterima Allah, insya Allah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus memperbanyak istighfar, melazimkan istighfar, Allah akan lapangkan hatinya dari kesempitan yang nyesek neken. Allah beri jalan keluar dari persoalan apapun yang dihadapinya.
dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai yang maha menyaksikan setiap dosa dan aib yang kami perbuat. Duhai yang maha melihat setiap maksiat yang kami lakukan, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ampuni kami ya Allah. Kami ngaku hidup ini sudah sering menzolimi diri sendiri. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat, kami pasti binasa ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan setiap masalah yang kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, membuat hidup ini semakin bersih dari dosa dan aib, membuat kami semakin rindu pertolonganmu, membuat kami semakin dirindukan olehmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini ya Karim. Angkat wabah ini ya Allah, mudah bagimu. Setiap makhluk ada dalam genggamanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Gantikan wabah ini ya Allah dengan curahan hidayah bagi hamba-hambamu, dengan nikmat iman, nikmatnya patuh kepadamu, nikmatnya hidup maslahat di jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sembuhkan ya Allah yang sedang sakit ya Syafi, dan jadikan yang wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmahnya. Mohon maaf. Baik, terima kasih AA. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap persoalan hidup yang dihadapi. Selamat menantikan buka puasa AA. Sampai ketemu besok. Baik pemirsa, demikianlah acara Cermin Hati bersama Agim kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadikan kita pribadi yang kuat dan bersabar untuk berikhtiar dan berharap dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Bunga cempaka mekar di taman, bunga anyelir tumbuh di gambir. Sempurnakan ikhtiar dengan iman, ikhlas dan ridho terima takdir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.